saya di sini akan melakukan wawancara terkait mengenai tips and trik public speaking yang baik dan benar. Sebentar lagi saya akan mewawancarai seorang MC selama beliau sudah banyak sekali menjuarai lomba-lomba drama MSI. Nanti kita akan meminta tips and triknya. Lanjut di video selanjutnya. Baik, saya di sini sedang bersama Rakanda Muhammad Rizky Mauluda. Saya di sini akan mewawancarai atau menanyakan bagaimana sih cara berpublic speaking yang baik dan benar, dan serta tips agar diberikan tips. Baik, minum dulu. Ya. Mengenai berbicara tentang public speaking, menyampaikan apa pesan yang akan kita sampaikan. Bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana cara berpublic speaking yang baik dan benar, dan juga tips-tipsnya seperti apa. Oke, sebelum kita mengenali apa sih tips dan juga bagaimana berpublic speaking itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan public speaking. Apa sih public speaking itu? Tahu? Berbicara di depan umum. Nah, itu secara garis besarnya dari katanya juga public, berarti umum. Di depan umum, speak atau berbicara, berarti berbicara di depan umum. Maka ketika kita sudah mengetahui apa arti dari public speaking itu, berbicara di depan umum, maka kita harus mengetahui ke bawahnya itu bagaimana tipsnya itu seperti apa di depan khalayak banyak, bagaimana sih cara-caranya untuk berbicara di depan umum. Ada cara-caranya untuk berbicara ataupun berpublic speaking yang benar. Entah itu public speaking berpidato, entah itu public speaking mengenai menyampaikan beberapa penyampaian, gagasan dan lain sebagainya, berorasi dan lain sebagainya. Maka harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama itu persiapkan dulu apa yang akan kita sampaikan. Dalam teori berpidato, ketika kita ingin menyampaikan pidatonya, maka kita harus tahu dengan apa yang akan isi apa yang akan disampaikan dalam berpidato. Intinya, poin-poin intinya itu kita harus mengetahui dalam penyampaian pidato tersebut. Selain dari pidato, ada orasi misalkan. Ketika kita berorasi, maka kita harus tahu topik apa yang akan kita sampaikan dalam berorasi, dalam berpidato, dalam menyampaikan pendapat, dalam MC. Baik itu MC juga harus mengetahui acara apa yang akan dilaksanakan, acara apa yang sedang dilaksanakan, kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Itu yang pertama yang harus kita persiapkan, itu ketahui apa yang akan disampaikan dan pelajari apa yang disampaikan. Selanjutnya, topik yang kedua dalam berpublic speaking atau berbicara di depan umum itu, kenali audiens. Kenali audiens. Ketika kita sudah memahami apa yang akan kita sampaikan, topik apa yang akan kita sampaikan, maka kita harus mengenali audiens. Siapa sih yang akan dihadapi oleh kita? Siapa sih orang yang akan ada di depan kita? Entah itu ada anak-anak, entah itu ada orang dewasa, remaja, lansia, dan lain sebagainya. Maka otomatis dalam ketika penyampaian berbicaranya itu berbeda antara anak dengan dewasa, antara orang tua dengan mahasiswa. Contohnya, ketika kita menyampaikan materi ataupun Gani nih berkuliah dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau nantinya menjadi guru lah. Nanti yang menjadi guru pasti akan berbicara di depan ataupun menjadi guru di depan anak-anak siswa. Nah, kita ketahui dulu yang akan disampaikan itu di depan kita itu siapa? Siswa. Berarti bagaimana cara menyampaikan kita kepada siswa? Bagaimana siswa itu bisa menyerap? Tentunya dengan adanya beberapa pengetahuan yang mungkin tidak
begitu monoton, tidak begitu spesifik terhadap apa yang akan diartikan tersebut. Selain dari itu, ketika menyampaikan misalkan kepada anak-anak, harus ada selingan ataupun masukan-masukan lain, entah itu ice breaking, entah itu permainan, entah itu games dalam berbentuk apa? Berbentuk teori, berbentuk apa yang akan kamu sampaikan kepada mereka seperti itu. Berbeda halnya dengan ketika kita berbicara di depan orang tua ataupun khalayak lansia lah, khalayak lansia. Ketika berbicara di depan orang tua, lansia dan lain sebagainya, misalkan kita ingin menyampaikan pidato di depan kakek-kakek atau nenek-nenek yang berprofesinya itu sebagai petani, maka dalam penyampaiannya pun tidak disamakan dengan apa yang telah kamu sampaikan nanti kepada anak-anak. Adanya games itu kalau misalkan dimasukkan kepada orang tua terkesan gaje gitu. Apa sih? Kenapa? Apa sih kayak anak kecil aja gitu. Jadi kan tidak masuk tuh. Jadi harus bagaimana misalkan ke orang tua atau kepada kakek-kakek, nenek-nenek, lansia. Dalam penyampaian itu ya disesuaikan dengan apa yang mereka rasakan. Jadi kita itu harus bisa masuk ke dunia mereka. Kita itu harus bisa masuk ke dalam apa yang di depan khalayak itu, ke orang tua itu. Entah itu dalam penyampaiannya dengan menggunakan kata-kata yang mungkin mereka menarik. Contohnya kita buat analogi, kita buat kalau pakai nenek-nenek pasti bingung ya terkait analogi itu. Entah itu menyampaikannya dengan bahasa mereka ataupun dengan menggunakan gestur yang kita punya untuk mereka, itu disesuaikan dengan audiens yang akan kita sampaikan materi kita. Dari mulai anak-anak kita harus menyesuaikan dengan anak-anak, remaja kita harus menyesuaikan penyampaian kita dengan remaja, orang tua maka kita harus menyesuaikan, harus masuk ke dalam dunia mereka, dunia orang tua. Itu tips yang kedua. Yang pertama apa? Persiapkan dulu materi-materi yang akan disampaikan. Yang kedua, kenali audiens, siapa sih yang akan dihadapi oleh kita, entah itu dalam berpidato, entah itu dalam menyampaikan orasi, entah itu dalam MC, menjadi MC sebenarnya, dalam dan lain hal lah tentang berpublic speaking atau berbicara di depan umum. Selanjutnya yang ketiga, gunakan gestur tubuh, gunakan bahasa tubuh ataupun gestur gerakan tubuh. Maka untuk menghiasi, untuk membuat bagus penyampaian kita harus menggunakan kalimat-kalimat tubuh ataupun gerakan tubuh, gestur tubuh. Contoh, ketika kita menyampaikan suatu hal, entah baik itu hal penting atau tidak, maka kita juga perlu menggunakan gestur tubuh. Supaya apa? Supaya dalam penyampaian kita itu tidak terkesan, tidak terlihat garing, tidak terlihat monoton saja seperti itu, tidak terlihat apa sih ngomongnya, juga terkesan ngomong terhadap diri sendiri, ngomong terhadap orang yang menyampaikannya gitu. Maka perlukanlah gestur atau gerakan tubuh. Contoh dalam berpidato, dalam menyampaikan pidato, dalam pembukaan lah, dari salamnya juga dilihat dari gestur tubuh. Dalam itu apa namanya, berlomba misalkan, dalam perlombaan pasti perlombaan public speaking, berbicara, entah itu pidato dan lain sebagainya, pasti ada, dalam penilaiannya itu ada yang namanya gestur atau gerakan tubuh. Itu dinilai, entah itu dari awal, karena awal penyampaian itu membuat kesan untuk kedepannya. Dari salam, assalamualaikum, tentunya ada gerakan tangan untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada mereka dan untuk mereka jawab kepada kita, seperti itu. Itu yang ketiga, gunakan gestur atau gaya tubuh. Selanjutnya yang keempat, atur suara, atur intonasi. Intonasi itu merupakan tinggi rendahnya nada. Jadi dalam berbicara itu kita harus diatur, entah itu
kita menyampaikan tentang topik yang menyedihkan, maka kita harus menyampaikan dengan suara yang sesuai dengan suara kesedihan. Atau kita menyampaikan topik tentang suatu materi, maka kita dalam penyampaiannya itu harus fokus terhadap materi tersebut. Kalau kita menyampaikan materi dengan suatu hal yang menurut kita kesal, menurut kita tidak masuk terhadap, atau bukan tidak masuk, menurut kita materi topik itu sangat menyebalkan bagi kita, maka kita menyampaikannya itu dengan intonasi yang mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang keempat, selanjutnya yang kelima, kelola rasa tubuh dalam berbicara, dalam berpublic speaking, ataupun dalam menyampaikan wawasan, dalam menyampaikan beberapa hal di khalayak banyak, di khalayak orang. Maka kita harus bisa mengenali rasa gugup kita, terkhusus ketika menyampaikan materi kita gugup. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita mengatasi dengan keyakinan kita bahwa apa yang kita sampaikan itu, masuk ke dalam orang-orang tersebut, ke orang audiens yang mendengarkan, seperti itu. Terus juga ketika menyampaikan suatu hal, maka kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi diri kita juga. Tidak hanya satu arah. Tentang tadi kita menyampaikan harus bisa mengenali audiens, tetapi kita juga harus mengenali diri kita. Mengapa harus mengenali diri kita? Harus punya gaya tersendiri. Jadi kita dalam menyampaikan itu supaya terkesan tidak disamakan dengan yang lain, tidak disamakan atau tidak seperti meniru orang lain, maka kita menyampaikan suatu hal itu harus atas dasar gaya kita sendiri, tidak ada meniru orang lain. Supaya apa? Supaya dalam berbicara, supaya dalam berpublic speaking itu bisa betul-betul orang paham gaya bicara kita, gaya menyampaikan kita, gaya gestur tubuh kita dalam dan lain sebagainya. Ada lagi? Rekan dari sini kan sudah berpengalaman menjadi MC. Nah, entah itu di acara wisuda atau pernikahan ataupun juga lomba berceramah. Nah, bisa diceritakan atau berbagi pengalaman tentang selama berceramah atau menjadi MC. Pengalamannya? Ya, pengalaman. Cerita bangga. Cerita. Jadi ada satu poin lagi yang kelewat. Ya. Dari berbicara itu di akhir itu harus ada, di akhir penyampaian itu harus menggunakan kesan ataupun penguat yang membuat orang lain itu terkesan terhadap apa yang kita sampaikan. Contohnya dengan menggunakan suatu narasi singkat ataupun menggunakan kata-kata kutipan-kutipan dari orang-orang hebat, menggunakan pantun, menggunakan syair. Supaya apa? Supaya membuat audiens itu lebih menarik terhadap akhir apa yang kita sampaikan. Kalau Pak Arif Amin itu supaya culem. Terus tadi kan pengalamannya. Iya, pengalaman. Berbicara tentang pengalaman, mungkin pengalaman saya dalam berdakwah saja, dalam dunia dakwah itu, saya itu awal-awalnya itu diajarkan oleh guru saya dalam ajang-ajang perlombaan. Tidak semena-mena langsung bisa berdakwah, tidak semena-mena bisa langsung bisa berbicara di depan umum, tapi diajarkan dalam bentuk perlombaan-perlombaan. Saya diikut sertakan kepada lomba ini, saya diikut sertakan kepada lomba ini, saya diikut lomba itu. Maka saya dari ikut sertakan dalam perlombaan, diajarkan dalam berbicara, dibuatkan naskahnya, dibuatkan cara membuatkan naskah perlombaannya, dalam berdakwah, dalam berpidato.
maka kita juga bisa berbicara, bisa belajar sendiri tentang hal tersebut. Ya, dalam misalkan ketika saya pas waktu itu dituntut untuk bisa berdakwah, berpidato dan juga berlomba, maka hal yang pertama yang saya rasakan itu pasti pelajaran-pelajaran hikmah yang diambil, meskipun itu dalam perlombaan itu saya tidak mendapatkan suatu penghargaan atau tidak memenangkan perlombaan tersebut, tapi apa yang kita sampaikan itu bisa dilihat dengan orang-orang lain. Oh, yang juara tuh gaya bicaranya itu seperti ini, harus ini, menyampaikannya itu ada ininya, ada pantun, ada ini, oh diperbaiki lagi. Begitu mengikuti terus, dituntut untuk bisa mengikuti. Akhirnya dalam perlombaan itu saya bisa membuat apa yang saya inginkan dulu untuk menjuarai dalam perlombaan itu. Termasuk saya sering mengikuti perlombaan di Musabaqah Syarhil Quran, Syarhil. Sebelum menjadi pensyarah, sebelum menjadi yang di tengah tuh, yang berpidato, saya menjadi dulu syarih tilawah, diajarkan dulu bersari tilawah, menyampaikan arti dari Al-Quran menggunakan gaya puitisasi atau puisi, diajarkan. Alhamdulillah pada awal pertama saya mengikuti MSI Musabaqah Syarhil Quran pada tahun 2020, diikutsertakan untuk mewakili Kecamatan Maja waktu itu, dan alhamdulillah di tingkat Majalengka, di tingkat Kabupaten Majalengka, dan alhamdulillah mendapatkan juara pertama pada itu. Waktu masih belajar, setelah mengikuti beberapa perlombaan dari pidato yang mungkin bukan kalah sih, belum beruntung lagi, alhamdulillah mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten. Setelah itu tahun depannya diikutsertakan lagi menjadi peserta di tingkat kabupaten tahun 2021. Di tahun 2021 saya ditarik menjadi pensyarah atau di tengah tuh yang menyampaikan pidato. Ditarik, dan alhamdulillah juga mendapatkan mewakili Kabupaten Cingambul. Cingambul. Alhamdulillah juara juga, tapi turun jadi juara 2. Kan itu juga belajar ya menjadi pensyarah ataupun yang tengah. Dari itu saya belajar lagi, saya mencari referensi lagi, saya diajarkan lagi oleh guru saya dibuatkan juga tips-tips sesuai perkembangan zaman, dari zaman tahun 2021 sampai 2000 selanjutnya. Di tahun depannya diikutsertakan di luar, diikutsertakan di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung mewakili dari Majalengka, terkhusus dari pesantren, dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Itu pun ditempatkan di Syarih Tilawah, karena emang basicnya dulu itu saya di Syarih Tilawah, karena kayak gayanya itu lebih menghayati puisi. Kalau puisi itu lebih menghayati dari itu. Jadi oke, Bapak belajar juara 2. Alhamdulillah juara 1 di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi Jawa Barat, di Bandung. Setelah itu saya diikutsertakan dalam perlombaan dakwah. Dalam perlombaan dakwah terkhusus saya diikutsertakan dalam Festival Dai Nasional di Tebu Ireng Jombang. Pada waktu itu saya mengajukan sendiri. Saya mengajukan perlombaan sendiri, mendapatkan info dari teman-teman, dan juga setelah itu saya ikutlah Festival Dakwah Nasional, lomba online. Setelah alhamdulillah dinyatakan lolos, pas saya komunikasi dengan guru saya bahwa setelah dinyatakan lolos ini akan ada seleksi lanjutan, yang mana seleksinya itu langsung di Jawa Timur, di Jombang. Dan setelah beres seleksi dan setelah lulus seleksi, maka ada wisuda Dai Nasional. Setelah itulah, mulai itulah saya dibina di sana, saya dibina untuk berbicara, terkhusus dalam hal ceramah ya, dalam hal pidato. Dibina, dididik, dan sehingga menjadi wisuda
dalam waktu itu menjadi peserta wisuda Festival Dai Nasional, Wisuda Dai Nasional Fesdanas. Nah, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, di situ saya belajar sendiri. Bukan belajar sendiri. Saya diajarkan oleh guru saya, tapi saya mempunyai tekad yang kuat meskipun saya ke sana tidak dibarengi atau tidak bersama orang tua, tidak bersama teman, tidak mengajak siapapun. Terkhusus setelah saya dibimbing di pesantren saya, di pondok saya, maka saya mempunyai tekad keyakinan yang kuat, yang pasti ketika saya berangkat meskipun sendiri. Pada waktu itu naik kereta sendiri ke sana, dan alhamdulillah secapai di sana lulus, dinyatakan menjadi dai nasional dan diwisudalah pada waktu itu. Setelah itu saya diikut sertakan dalam beberapa perlombaan lagi dan nah, dalam hal perlombaan tersebut, jadi saya mendapatkan pelajaran dari bagaimana berbicara itu, bagaimana mengenali audiens, bagaimana saya menyampaikan di depan audiens, terkhusus anak-anak, dewasa, lansia. Beda lagi dengan kita menyampaikan suatu hal di depan para dosen. Tidak disamakan dengan kita menyampaikan dengan anak-anak ataupun dengan kakek-kakek yang mungkin profesinya sebagai petani. Bedakan tuh. Nah, dari perlombaan tadi saya dibina di sini, dan saya juga berbicara tentang pengalaman tadi ya. Pengalaman saya mencoba mendapatkan informasi dari lomba-lomba ini, dan alhamdulillah mendapatkan juga di perlombaan yang lain di tingkat Provinsi Jawa Barat MSG tahun 2023 kemarin, sebelum masuk USK. Di tahun 2023 mengikuti perlombaan Musabaqah Syahrul Quran yang mewakili Kabupaten Majalengka di Bekasi. Nah, di Bekasi, dan alhamdulillah mendapatkan juga penghargaan di sana. Setelah itu terkhusus di kampus. Kemarin saya mengikuti tahun 2024 saya mengikuti perlombaan Musabaqah Syahrul Quran. Emang basicnya saya di sana gitu ya. Emang basicnya di sana mengikuti perlombaan itu dengan mencari partner. Kalau MSI kan harus punya partner, harus punya golongan kelompok. Mencari partner yang pas dari Qori, dari Sari Tilawah untuk bertekad supaya bisa mendapatkan kejuaraan dari perlombaan tersebut. Mengikutilah perlombaan di Sukabumi, mewakili kampus Universitas Sendang Kasih Majalengka. Dan alhamdulillah disupport oleh kampus, diberangkatkan ke sana. Setelah di sana alhamdulillah mendapatkan feedback yang baik dari penyelenggara perlombaan. Dan alhamdulillah kampus kita juga, kampus Universitas Sendang Kasih Majalengka juga mendapatkan apresiasi kejuaraan, terus juara 1 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Selain dari itu juga saya mendapatkan info dari rekan-rekan teman lah, karena kan seringnya kita mengikuti perlombaan, maka sering kita mendapatkan teman-teman yang lain, teman-teman relasi ya, teman-teman di luar gitu. Banyak relasi, banyak teman-teman, banyak kontak-kontakan dengan teman-teman yang mungkin berjuang bersama pada perlombaan itu ya kan. Maka ada informasi untuk mengikuti audisi Aksi Indosiar. Tahu Aksi? Iya. Oh ya pasti ya. Tahun 2000 Aksi Indosiar tuh. Nah, pada waktu itu saya bertekad bisa mengikutinya tahap online di tahun 2021. Tahun 2022 saya mengikuti audisi pertama Aksi Indosiar. Dan saya kan ada 3 tahap. Yang pertama tahap pembuatan video, yang kedua tahap penyampaian tahap Zoom, dan yang ketiga tahap berangkat sana final 30 besar. Pada tahap pertama saya bertekad supaya bisa mendapatkan ke tahap selanjutnya. Tahap pertama saya coba, dan pada
waktu itu juga alhamdulillah dari tahap pembuatan video saya dinyatakan lulus untuk bisa masuk Zoom dengan dewan juri, yang mana dewan juri itu ada Mamah Dede, ada Ustadz Syuki, dan ada tim atau kru aksi Indosiarnya, pada sudah lewat lah tahap 1, lanjut tahap 2, tahap Zoom. Dari tahap Zoom itu saya menyampaikan beberapa hal, menyampaikan materi, dan mungkin itu juga karena persiapannya mendadak, karena pas audisi ataupun pas ketika tahap Zoom atau tahap kedua itu, ketika saya diberitahunya itu 1 hari sebelum Zoom besoknya. Jadi 1 hari sebelum Zoom itu di kontak oleh pihak Indosiar, dinyatakan lulus tahap 1, tahap 2 yang akan dilaksanakan Zoom besok hari katanya bersama dewan juri. Nah, setelah itu pemberitahuan itu sampai kepada saya itu pas ketika saya berangkat ke Jombang, pas ketika saya berangkat ke Festival Dai Nasional di Jombang itu. Ketika di kereta saya bingung materi apa yang akan disampaikan besok. Maka dari persiapan itulah yang mungkin menjadi diri saya mungkin kurang pede, kurang percaya diri, karena yang di depan itu orang hebat gitu, yang menjadi juri itu mungkin orang hebat, Mamah Dede, Ustadz Syuki dan sebagainya. Maka ya saya Zoom di sana di Jombang dengan persiapan yang seadanya, dengan sembunyi-sembunyi lah di sana juga, supaya orang lain tidak mengetahui. Karena kan kalau orang lain mengetahui pasti pengen tahu juga hasilnya lulus ente gitu. Ya udahlah, dan belum dinyatakan lulus atau belum berkesempatan lah. Di tahun selanjutnya saya mencoba dan alhamdulillah masuk tahap Zoom juga bersama dewan juri. Yang dewan jurinya beda, bukan Mamah Dede. Siapa ya, lupa lagi. Tahap 2. Terus setelah Zoom tahap 2 dan gitu sama, karena persiapan mendadak juga dikasih tahu kan, saya itu belum bisa menguasai pada waktu itu, belum bisa menguasai apa hal yang harus dinyatakan mendadak. Seperti itu mungkin pengalaman dan lain-lain lah. Mana? Cukup. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tips and trick untuk kita jago berpublic speaking. Siapa tahu nanti kita ke depannya bisa menjadi penceramah, MC atau yang lain-lain. Terima kasih kepada Rakanda Muhammad Rizky Maulda yang sudah berbagi pengalaman atau cerita dan memberikan tips and trick untuk kita jago berpublic speaking. Semoga apa yang dia sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk dirinya dan umumnya untuk kita semua. Amin. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Semoga apa yang dia sampaikan bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan di kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Basona. Kasih. Iya. Sekian podcast kita kali ini. See you next time, teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next time.